Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi lanjutan dari pelajaran perbankan dasar. Semoga pada materi sebelumnya kalian tetap ingat dan bisa memahami. Ya, adapun pekan lalu materi yang kalian sudah pelajari itu tentang persyaratan dan pendirian bank. Semoga kalian tetap ingat ya, apa-apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membangun atau mendirikan sebuah bank, ya seperti izin prinsip dan izin usaha. Kalian juga harus tahu bentuk badan hukumnya, kemudian asas-asasnya, kemudian kerahasiaan bank, dan yang terakhir penggabungan usaha bank. Ya, jadi itulah materi kalian pada pekan lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya yang dilaksanakan secara daring atau belajar di rumah masing-masing, kita akan kembali membahas materi ketiga yaitu tentang lembaga keuangan. Nah, untuk lembaga keuangan ini kalian harus mengetahui 4 submateri, yakni yang pertama pengertian lembaga keuangan, yang kedua kalian harus tahu jenis-jenis lembaga keuangan itu sendiri, kemudian yang ketiga apa sebenarnya fungsi dari lembaga keuangan. Nah, itulah 3 submateri yang kalian harus pahami untuk pertemuan kali ini. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, ya, identitas diri. Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwa pelajaran ini adalah pelajaran akuntansi dasar, ya. Nah, dan saya sendiri atas nama Arifin SPDGR, ya. Dan sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Pangkep. Ya, kita langsung saja masuk di materi lembaga keuangan. Oke, yang pertama adalah pengertian. Apa pengertian lembaga keuangan? Nah, sebelum kita memasukinya, ya, apa sebenarnya itu pengertian lembaga keuangan? Nah, lembaga pada dasarnya berguna sebagai alat kontrol, ya, di mana dalam kegiatan ekonomi seperti ada pengaturan dana. Nah, dana ini untuk bisa dikelola atau dijalankan maka perlu yang namanya sebuah lembaga. Nah, untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana tersebut, dibutuhkanlah sebuah lembaga yang dinamakan dengan lembaga keuangan. Nah, jadi kita masuk ke pengertiannya. Nah, ini pengertian daripada lembaga keuangan ya. Jadi lembaga keuangan adalah badan yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat itu sendiri ya. Nah, jadi merupakan sebuah badan ini ya, badan yang kegiatannya menarik dana. Artinya dia mengambil dana, uang ya dari masyarakat. Nah, kemudian uang yang tadinya itu sudah dihimpun di masyarakat itu kembali diserukannya ke masyarakat itu sendiri dalam bentuk pinjaman ya ataukah sebagainya.
Ya, jadi lembaga keuangan merupakan salah satu sarana pokok dalam kegiatan ekonomi. Nah, lembaga keuangan ini diperlukan supaya kegiatan ekonomi berjalan lancar. Nah, itulah pengertian tentang lembaga keuangan, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan ada dua, ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Yang berikutnya adalah lembaga keuangan non-bank, ya. Kita masuk ke bagian lembaga keuangan bank. Nah, apa itu pengertiannya lembaga keuangan bank? Nah, jadi pengertiannya adalah lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, ya. Nah, jadi dia kalau lembaga keuangan bank itu, ya, tentunya bank, ya, itu dia menghimpun dana secara langsung, artinya dia mengambil uang dari masyarakat, kemudian dikelolanya, kemudian kembali disalurkan kepada masyarakat itu sendiri dalam bentuk pinjaman. Itu langsung, ya. Artinya artinya jika masyarakat membutuhkan uangnya bisa diambil secara langsung, ya, kepada masyarakat. Karena masyarakat mempunyai tabungan, ya, di dalam lembaga keuangan bank. Nah, jadi bank merupakan tempat, ya, yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya saja untuk menyimpan uang ataupun untuk meminjam uang. Dengan berkembangnya kegiatan perbankan, maka hampir tidak mungkin jika ada orang yang tidak mengenal bank, ya. Nah, contohnya tabungan, ya. Nah, jadi masyarakat bisa menyimpan, menabung uangnya di bank, ya. Nah, kemudian secara langsung pihak bank bisa menggunakan dana tersebut dalam bentuk investasi ataupun menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, ya. Yang kedua deposito. Jadi masyarakat juga bisa mendepositkan uangnya berapapun dia mau. Kemudian dalam jangka 6 bulan, satu tahun, ataukah lebih dari itu, ya, deposit nasabah bisa dicairkan. Nah, itulah, ya, lembaga keuangan bank. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk ke bagian lembaga keuangan non-bank. Nah, apa itu lembaga keuangan non-bank? Ya, jadi lembaga keuangan bukan bank atau non-bank adalah lembaga yang menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Nah, jadi kalau lembaga keuangan bukan bank ini, ya, dia bisa menghimpun, mengambil uang masyarakat secara langsung maupun tidak, ya. Kenapa dikatakan tidak langsung? Ya, karena kalau lembaga keuangan bukan bank, tujuannya adalah hanya satu, ya, meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bunga, ya. Artinya secara tidak langsung ada uangnya nasabah atau masyarakat, ya, di lembaga tersebut tapi dalam bentuk pinjaman. Nah, itu, ya. Tapi uang yang dimiliki oleh atau nantinya oleh masyarakat itu harus dikembalikan kemudian. Nah, itu yang namanya lembaga keuangan
bukan bank. Ya, kalau lembaga keuangan bank tadi itu dia hanya secara langsung, artinya ada uangnya masyarakat kemudian ditabung dan suatu saat nanti masyarakat bisa mengambil. Nah, itu namanya secara langsung. Tapi kalau tidak langsung, ya, nah dia tidak mempunyai uang di lembaga tersebut. Artinya dia pinjam dana kepada lembaga keuangan tersebut, ya, tapi nanti harus dikembalikan beserta dengan bunganya. Nah, contohnya apa saja? Ada perusahaan asuransi, ya, ada pegadaian, dan modal pentura. Nah, kalau kita di perusahaan asuransi itu, ya, contohnya kita mau mengambil uang asuransi, tentunya awalnya harus ada dana, ya, yang kita setorkan, biasa dana muka, kemudian ada dana ansuran. Nah, ya, nanti dana ansurannya itulah yang disimpan sebagian untuk masyarakat, kemudian nantinya pada saat contohnya mau diambil dalam jangka waktu yang lama, nah itu sudah bisa digunakan. Nah, seperti pegadaian kalau kita memasukkan ya perhiasan, nah itu bisa digadaikan untuk diambil uang. Ya, tapi nantinya pada saat mau mengambil kembali perhiasan kita harus diganti uang yang telah kita ambil dari pegadaian. Ya, seperti pun dengan modal pentura. Ya, nah, artinya begitu. Ya, semoga kalian sudah paham materi ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi lembaga keuangan. Apa fungsinya? Nah, lembaga keuangan itu berfungsi untuk memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkannya, ya. Jadi itu fungsinya. Jadi sebenarnya ya tujuan utamanya ini lembaga keuangan adalah memberikan pinjaman kembali kepada masyarakat, ya. Nah, jadi dia menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam bentuk pinjaman, ya. Bu, ya, artinya masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, ya. Contohnya seperti kalian eh, mau meminjam uang di bank, ya, contohnya 10 juta atau 100 juta. Nah, uang itu diambil dari masyarakat yang sudah menabung ke bank tersebut, ya. Nah, itu dikumpulkan kemudian diberikan kepada pihak yang meminjam dana tersebut. Tapi orang yang pinjam ini kembali harus memberikan atau mengembalikan pinjaman itu kepada bank beserta bunganya. Nah, ya, jadi itu fungsi utamanya itu untuk ya mengelola peredaran uang, ya, dan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu ada juga perannya, ya, ada peran daripada lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengalian aset. Nah, lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Ya. Yang kedua, perannya yaitu likuiditas. Berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Peranan yang ketiga yaitu alokasi pendapatan. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka harus menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Nah, peran lembaga keuangan yang keempat yaitu transaksi.
Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya merupakan bagian dari sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai uang. Nah, itulah fungsi dan peran daripada lembaga keuangan. Nah, selanjutnya penutup. Ya, demikianlah materi kali ini tentang lembaga keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan dimengerti. Kalaupun ada yang ingin dipertanyakan, bisa memberikan komentar di bagian video ini. Ya, sebelum Bapak akhiri, ya ada sedikit pantung ya, bunga pelamboyan di tengah taman, ranca dipandang adik di masa lalu. Ada pertemuan, ada perpisahan, berpisah kita sementara dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.